Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan korban prostitusi online akhirnya ditangkap. Pelaku meluangkan nafsunya dengan mengiming-imingi akan dinikahi. Raymond Charlie Surento, pria 25 tahun warga kota Samarinda berdomisili di Kabupaten Pasir, ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Satreskrim Polres Pasir atas perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Persetubuhan dilakukan terhadap salah satu dari 4 korban kasus prostitusi online asal Provinsi Kalsel yang terungkap pada pertengahan Juli 2020 lalu dan dititipkan di rumah singgah pasien Yayasan Pasir Peduli. Raymond diketahui merupakan anggota dari Forum Komunikasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak atau Forkomda PMP2PA Usuk Balau Kabupaten Pasir. Sementara aksi bejatnya dilakukan sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020 dan diketahui rekan korban turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasir Peduli. Kapolres Pasir menyatakan perbuatannya dilakukan di kamar tidur maupun di kamar mandi. Adapun korban menuruti keinginan lantaran diiming-imingi untuk dinikahi. Tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di rumah singgah Yayasan Pasir Peduli, Tanah Krukut. Dalam kasus ini tersangka kita jerat dengan pasal 81 ayat 2, ayat 3 atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Diketahui tersangka dalam pemeriksaannya sempat mengaku tidak melakukan perbuatannya. Atas peristiwa tersebut, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kawanan maling kembali beraksi di kawasan perumahan elit di Balikpapan Baru, Blok F3, RT 19. Satu pelaku pencurian berhasil diamankan warga, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Kawasan perumahan elit pada Jumat malam mendadak ramai. Pasalnya, seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian berhasil ditangkap warga saat berada di dalam rumah. Pelaku pencurian Kamarudin 30 tahun tak berkutik saat digiring ke Mako Polsek Balikpapan Utara. Kamarudin diamankan warga usai terciduk sedang beraksi membobol satu rumah kosong bersama satu rekan lainnya berinisial M yang saat ini masih buron. Dari pengakuan Kamarudin, dirinya beraksi dengan membobol jendela bagian belakang rumah, kemudian keduanya menggasak masuk dengan meloncati pagar rumah dan bergegas mengambil sejumlah barang. Namun naas, aksi kedua kawanan pencuri ini telah dipantau oleh warga yang curiga dengan angkot yang terparkir tak jauh dari rumah korban. Saat diperiksa benar saja, tersangka Kamarudin bersama rekannya sedang melakukan aksi pencurian. Angkotnya lari udah, tapi sudah ada indikasi warna angkot sama nomor angkotnya kelihatan. Nah, malam ini setelah kita koordinasi rapat di pos,
kita suruh anggota untuk patroli, ternyata angkotnya ada. Ada lagi yang muncul lagi Pak ya? Muncul. Jadi kita sudah menduga ada indikasi mereka bakal balik lagi untuk masuk sini? Ya, makanya kita dobrak, kita naik ke dalam. Tapi kita nggak berani masuk karena belum ada aparat untuk datang. Setelah aparat datang baru kita masuk ke dalam. Dan ada indikasi emang mereka kurang lebih 3 orang. Yang baru ketangkap baru 1. Baru 1 orang Pak. 2 masih kita cari ini. Dengan indikasi dia nyebrang ke rumah sebelah. Sudah ada barang-barang yang diambil? Ada barang buktinya ada sudah. Apa aja Pak yang diambil? Barang buktinya tas, kayak pakaian dia naruh tas. Tapi yang kemarin malam TV hilang. Tapi ini lagi diinventaris sama yang kuasa rumah untuk barang-barang apa aja yang hilang. Ceritakan dulu kayak mana kamu masuknya itu? Lewat samping Pak. Dari samping mana? Pagar. Rumah kamu intai dulu Kak? Saya tidak tahu Pak, saya cuma langsung memang diajak ke situ aja. Kamu masuk dari jendela belakang terus? Dan yang di dekat kolam itu Pak. Dekat kolam? Iya. Naik, ambil pakaian. Pakai tangga kamu masuknya? Enggak Pak. Enggak? Kamu congkel? Memang terbuka itu kok Pak. Jendelanya memang terbuka? Yang jendela yang di dapur itu memang terbuka. Dari mana kamu tahu terbuka? Pas aku masuk tadi Pak memang sudah terbuka, jadi aku tinggal masuk aja. Berarti sudah kamu incar rumah itu? Tidak ada, saya aja di posisi tidak tahu Pak. Saya cuma diajak memang langsung ke situ. Terus kamu lewatin pagar itu gimana? Loncat Pak. Lompat pagar? Iya. Baru masuk lewat belakang? Iya. Saat ini, Kamarudin diamankan di Polsek Balikpapan Utara beserta barang bukti sejumlah baju yang telah dikemas dan beberapa alat elektronik. Sementara 1 pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kodim 0905 Balikpapan menerjunkan 300 personil untuk pengamanan pilkada di Balikpapan. Berikut informasinya. Bertempur di lapangan Sudirman, Balikpapan Kota, Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada di Kota Balikpapan. Apel gelar pasukan yang dilakukan Kodim 0905 Balikpapan untuk mengetahui personil dan kesiapan personil sebelum dilakukan bawah kendali operasi atau BKO ke kepolisian. Dalam pengamanan pilkada serentak di Kota Balikpapan, Kodim 0905 Balikpapan menerjunkan sedikitnya 300 personilnya termasuk batalion dari Rider, Kavaleri, dan Jipur 17. Dengan apel gelar pasukan pengaman pilkada Balikpapan bisa dilaksanakan dengan baik. Gelar pasukan bersama khususnya untuk TNI, kami ingin mengecek kesiapan kami dalam rangka pemberian BKO kepada kepolisian. Kami dari TNI yang terutama yang berada di Kota Balikpapan mengerahkan kekuatan 300-an orang. Itu pun kami mendapatkan selain dari Kodim juga mendapatkan BP dari batalion, yaitu batalion Radar, batalion Kavaleri, dan batalion Sipur. Sehingga kekuatan yang akan kita kerahkan untuk di BKO-kan ke Polri sebesar 300-an. Dengan hari ini kita sudah cek kesiapannya dan kita siap untuk mendukung kegiatan pengamanan, dan kita yakinkan bahwa pengamanan bisa kita laksanakan dengan baik nantinya. Selesai, jadi bisa segera diumumkan hasilnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya apapun yang akan disepakati itu akan dilakukan, karena ini juga kita kan belum bertemu dengan stakeholder, terutama dengan gugus COVID itu belum ada. Jadi nanti kita rencana setelah ini nanti di Samarinda selesai, kita akan segera melakukan rakor dengan melibatkan salah satunya yang utama adalah gugus tugas COVID-19. Ada pembahasan khusus untuk kampanye itu? Iya, terutama untuk kampanye, karena ada beberapa wacana, salah satunya
yang tadi disampaikan itu semacam daring, diutamakan yang daring karena juga status di Balikpapan kan pandeminya semakin tinggi. Pada masa kampanye diharapkan agar tidak mengerahkan massa untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pemakaman khusus pasien COVID-19 di Desa Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara dalam sehari pada Minggu 20 September menerima 9 jenazah terkait virus corona. Jumlah 9 kematian itu adalah tertinggi sepanjang masa pandemi di Kota Samarinda. Di tengah upaya mengatasi penularan virus corona melalui pembatasan sosial kepada warga, ternyata jumlah pasien yang meninggal dunia kembali berjatuhan. Bahkan, inilah jumlah tertinggi sepanjang masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda. Jika sebelumnya tertinggi kematian sebanyak 6 orang dalam sehari, kini yang terjadi 9 jenazah dimakamkan secara protokol COVID di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah, Samarinda. Dari 9 jenazah itu, 7 diantaranya dimakamkan dengan cara dikubur dan 2 jenazah, 1 perempuan dan 1 lelaki, dikremasi di krematorium Yayasan Dharma Bakti Serayu Tanah Merah. Salah satu jenazah yang dikremasi berinisial SE, usia 75 tahun dan tercatat sebagai jenazah ke-104 terkait COVID-19. Selamat pagi, hari ini Minggu tanggal 20 September 2020, kami melakukan prosesi pemakaman ke-104 terhadap jenazah dengan inisial ST, usia 75 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen. Mulai dirawat di Rumah Sakit IA Muiz pada tanggal 9 September 2020 dengan diagnosis pneumonia COVID-19 dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 tepat pukul 17.57 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini sedang dilakukan prosesi pemakaman secara protokol COVID dengan cara dikremasi di krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah, Samarinda. Update kasus kematian akibat virus corona di Samarinda per hari Minggu 20 September dengan kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 72 orang. Namun menurut catatan dari BPBD Kota Samarinda, sudah ada 112 jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus Serayu, baik yang dikubur di liang lahat maupun dikremasi atau dibakar. Terjadinya selisih jumlah itu karena ada pasien yang diduga terkonfirmasi positif meninggal dunia sebelum keluar hasil swab. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 3 DPRD Kaltim bertemu dalam acara dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan. Selain membahas persiapan ibu kota negara, dibicarakan juga soal jalan tol dan pembangunan rel kereta api. Inilah pertemuan perdana Komisi 3 DPRD Kaltim dengan Kepala Dinas Perhubungan AFF Sembiring. Dalam suasana yang santai, mengalir tanya jawab menyangkut kinerja pemerintah provinsi dalam bidang perhubungan. Masalah ibu kota negara terkuak juga, agar daerah juga bersiap-siap menjadi beberapa daerah penyangga. Menurut Sarkowi Fezahri, Pemprov Kaltim harus mengantisipasi dan menyiapkan diri dalam menyambut pembangunan ibu kota negara. Itu rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi program strategis Dinas Perhubungan yang akan diusulkan pada APBD 2021 karena memang Kaltim ini kan ditunjuk sebagai ibu kota negara sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur itu termasuk di bawah lingkup perhubungan itu kan perlu diperjelas mana-mana yang merupakan proyek strategis yang disusun oleh pemerintah provinsi dan mana-mana yang akan diusulkan untuk menjadi proyek strategis nasional gitu loh. Jadi tadi di mana bagaimana penyempurnaan bandara, kemudian pembangunan pelabuhan yang belum selesai.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim AFF Sembiring mengakui berbagai isu strategis pembangunan Kaltim sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk juga pembangunan ibu kota negara yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah pusat. Semuanya. Jadi pembicaraan tadi A sampai Z, kita berupaya PAD di Kaltim bisa kita tingkatkan. Itu intinya ya. Nah, kalau saya jelaskan ranking 2 jam Pak. Pak, tadi kan ada bahas kereta api Pak, gimana Pak? Kereta api memang di PSN belum masuk proyek strategi nasional, tetapi dalam pembicaraan terlepas dari PSN itu sudah kita minta dan sekarang dalam on progress di pusat Pak. Jadi masih di pusat Pak ya? Mas, iya itu bolanya sekarang ada di pusat, kita sudah kirim. Masih Pak. Untuk jalan tol sendiri Pak, apakah ada pembahasan Pak untuk jalan tol peningkatan kualitas dan lain-lain? Jalan tol kemarin sudah dilihat, rencananya akhir tahun akan dituntaskan. Begitu menurut mereka pusat ya, bukan menurut saya. Jadi saya menunggu janji pusat aja. Kalau pusat bilang akhir tahun diselesaikan, kita lihat. Kan itu punya pusat yang kerjakan Pak. Tarif tol juga gitu Pak, termasuk. Kalau tarif tol saya sudah minta, sudah memohon untuk bisa direduksi sampai 50% dikurangi. Itu permintaan saya, tapi mereka akan hitung ulang. Karena itu terkait dengan biaya yang sudah mereka keluarkan, ya. Oke? Siap. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai bersiap-siap menyusun rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah tahun 2021. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sangat mempengaruhi kebangkitan ekonomi daerah. Sehingga Pemprov Kaltim juga melakukan penyesuaian dari tema yang sudah dirancang sebelumnya. Pemprov dan DPRD Kaltim mulai merancang APBD tahun 2021. Pertemuan intens dilakukan berbagai organisasi perangkat daerah dengan DPRD Kaltim, terutama terkait apa yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021 yang tersisa 3,5 bulan lagi. Sebelumnya, DPRD sudah bertemu dengan Bapeda dan Dinas Perhubungan membahas sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berikutnya, bertemu dalam rapat dengar pendapat dengan Bapeda Kaltim untuk menyerap informasi mengenai perencanaan besar Pemprov Kaltim tahun 2021. Tema kita pada tahun depan itu adalah hilirisasi industri untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Jadi, tetapi di dalam tengah perjalanannya tema RKP nasional pun dilakukan perubahan, sehingga kita tambahkan dari tema itu mendukung penanganan COVID yang ada sekarang ini. Menurut Kepala Bapeda Kaltim, dengan adanya tema semua dinas dan SKPD di lingkungan Kaltim menyesuaikan program-programnya mengarah pada tema yang sudah disediakan, sehingga gerak pembangunan berjalan sesuai dengan relnya. Menyangkut pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim kemungkinan masih memberikan porsi anggaran, terutama terkait pemulihan ekonomi. Ya, kita tentunya mengarahkan kawan-kawan yang menyusun rencana kerja di masing-masing dinas itu menyesuaikan diri dengan tema yang ada itu. Misalnya, kalau hilirisasi itu kan artinya itu kita membangun industri pengolahan agar dia bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi. Misalnya kelapa sawit diolah menjadi B30, kelapa sawit dijadikan minyak makan, kelapa sawit dijadikan apa. Jalan-jalan yang dibangun itu harus mengikuti arah itu, distribusinya, pengangkutan dalam rangka hilirisasi industri itu. Seperti itu maksudnya. Sedangkan untuk pengobatan dan penyembuhan masih belum ada panduan dari pemerintah pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Tiga panitia khusus yang bekerja menyelesaikan 3 rancangan peraturan daerah mengajukan usulan perpanjangan masa kerja 1 bulan ke depan, lantaran tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Molornya kerja 3 pansus lantaran terhalang suasana COVID-19 dan belum selesainya kesepahaman dengan pemerintah pusat. Beginilah suasana rapat paripurna ke-26 masa sidang 3 dengan agenda laporan hasil kerja Pansus DPRD Kaltim membahas Raperda. Karena jatah masa kerja sudah melampaui deadline dan belum selesai, 3 pansus mengajukan perpanjangan waktu sampai 1 bulan ke depan. 3 pansus yang meminta perpanjangan masa kerja dan dikabulkan oleh pimpinan Dewan adalah Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Industri Oleochemical Maloy, Pansus Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP, dan Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masing-masing rancangan peraturan daerah tentang A. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy. B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP. Dan C. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus serta tugas dan kewajibannya tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengatakan ketiga pansus sudah bekerja sampai penyelesaian akhir yang harus dilengkapi sebagai syarat maju menjadi rancangan perda. Perpanjangan masa tugas itu karena ada yang wajib dilakukan, seperti sinkronisasi dengan pemerintahan pusat dan aturan yang lebih tinggi. Ada juga terkait dengan pulau-pulau kecil yang statusnya kawasan konservasi. Bukan penundaan, kita sudah finalisasi, kan perlu ditambah lagi karena ini menyangkut peraturan daerah ini kan perlu kita tidak boleh kita ada sesuatu yang kecil-kecil tidak bisa lupakan. Seperti pulau-pulau kecil itu penting di Berau itu belum bikin menunjuk karena COVID. Nah itu kita melengkapi. Pada dasarnya sudah mau final. Sudah mau final ya. Ya, kemudian uji publik nanti. Bukan soalnya perpanjang karena kondisi COVID. Karena bagaimanapun juga peraturan daerah ini ada. Nanti kita mendengarkan masukan, terutama yang menyangkut pulau-pulau di Berau itu ada namanya pulau konservasi yang bukan di kewenangan kita. Nah itu kan semuanya diatur dengan baik, nggak boleh sembarangan kita memutuskan. Tapi pada dasarnya draft-draft yang ada sudah finalis, sudah mampir final. Dan kita perlu mendengarkan para ahli, mendengarkan uji publik dari masyarakat. Ini mutlak harus kita lakukan. Tidak bisa
Kalau bisa kita lakukan. Itu dari SZWP 3 itu ya. Kalau di pansus lain gimana? Ada kendala apa mungkin? Hanya sekarang ini kan kita COVID ini, persoalannya itu saja. Karena persoalannya kalau yang lain ada juga produk-produk yang lain yang perlu kita koordinasikan dengan kementerian. Jangan sampai produk pengetahuan daerah kita bertentangan dengan produk yang lebih tinggi. Dengan penambahan waktu kerja 1 bulan, Ketua DPRD Kaltim optimis Pansus bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk dinaikkan menjadi produk legislasi DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.